Assalamualaikum, selamat pagi para sahabat. Pagi-pagi masih mendung ya karena 4 hari kita tidak hujan, biasanya tiap hari hujan ya. Sehingga pagi-pagi ini saya harus menyiram tanaman saya ya supaya tidak kering karena nanti sore saya ada kegiatan, jadi saya tidak bisa menyiram tanaman saya. Biasanya saya lakukan sore hari, tapi hari ini saya lakukan pagi hari, yaitu karena saya sore tidak bisa. Para sahabat, pagi ini saya akan berbagi sebenarnya lanjutan dari video saya beberapa waktu yang lalu menunjukkan bahwa kompos saya ada yang kena belatung lalat hijau begitu ya. Jadi kalau ada itu biasanya nanti berbau, tapi saya sudah mengatasinya. Waktu itu coba dilihat selengkapnya video. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan cukup murah, yaitu saya berikan kompos yang sudah jadi, kemudian juga saya berikan kertas ya, kemudian daun-daun yang kering. Kenapa pada kompos saya ini ada belatung lalat hijau? Ternyata saya juga mencoba dari teman-teman senior juga mengatakan bahwa kalau bahannya kompos itu berasal dari daun-daun yang hijau ya, yang hijau saja, itu kemungkinan juga akan ada belatung lalat hijau. Di samping itu juga bahan-bahannya ini terkontaminasi ya, terkontaminasi dengan telur lalat hijau ya, jadi makanya muncul belatung lalat hijau. Coba kita buka hasilnya. Karena ini sudah ke bawah ya, berarti sudah ada proses pembusukan ya. Jadi saya coba untuk membukanya, nanti bisa saya tambahin. Dadang. Tuh, alhamdulillah ya. Belatung lalat hijaunya bisa hilang karena apa? Saya kasih sedikit kompos saya dan juga daun-daun yang kering ini para sahabat tuh ya. Bersih ya, nggak ada tuh lalatnya tuh ya, lalatnya, belatungnya ya nggak ada, alhamdulillah ya. Ternyata betul juga ya, ini makanya sebagian besar kan hijau, ini masih ada hijaunya ya. Jadi kalau begitu kita tidak menggunakan kompos yang bahannya dari daun hijau semuanya ya, karena dampaknya tadi yang saya alami ya. Jadi ada belatung lalat hijaunya ya. Jadi alhamdulillah ini teman-teman, makanya saya bilang tidak ada pembuatan kompos yang gagal, tetapi yang ada bagaimana kita mencegahnya dan memperbaikinya ya. Jadi kalau sudah seperti ini teman-teman, saya bisa menambahkan bahan lainnya ya. Ini juga akan saya tambahkan bahan-bahan dari sampah dapur ya. Nah, ini ada kulit buah, ini apa ini? Ini batang ini ya, batang bunga ya. Jadi itu karena biasanya saya juga menggunakan pengewanginya juga menggunakan bunga atau daun pandan ya. Bunga sedap malam maksud saya. Nah, ini bisa saya masukkan di sini. Nanti bisa sebagai mempercepat untuk proses untuk pelapukannya. Juga air apa? Air leri ini ya para sahabat ya. Jadi ini air leri juga saya masukkan di sini ya. Jadi ini juga akan mempercepat dari proses pelapukan. Kemudian juga sisa nasi dan seterusnya. Ya, saya cukup ini saya taruh di dalamnya ya. Jadi ini memang membantu proses percepatan pelapukan ya. Alhamdulillah para sahabat. Jadi tetap semangat ya membuat kompos. Ternyata memang tidak ada yang gagal dalam membuat kompos, tapi yang penting kita bisa memperbaikinya ya. Jadi senang sekali ya teman-teman, ini terbukti sekali ya. Jadi kita jangan 100% ya, kita gunakan bahan-bahan dari ini ya, dari daun hijaunya semua ya, tapi harus kita campur ya, daun keringnya yang paling banyak, kemudian komposisinya disusul dengan daun yang hijau begitu ya. Jadi alhamdulillah ini masuk ke dalam juga nggak ada toh para sahabat. Nah, ini bisa dibuktikan ya, alhamdulillah. Jadi memang saya sebagai pemula terus belajar ya para sahabat, terus belajar ya, terutama pada senior-senior yang sudah memiliki pengalaman terlebih dahulu dibandingkan saya yang pemula ya. Para sahabat, ini adalah
cara berbagi saya ya, tetap semangat. Jadi sekali lagi tidak ada membuat kompos yang gagal, ini terbukti ya. Jadi kalau kita sudah sudah terpapar ya, terpapar dari telur lalat hijau, maka kompos kita harus kita tambahkan daun kering, kemudian juga kertas-kertas juga enggak apa-apa ya, sehingga kompos kita juga menjadi bagus seperti ini. Dan ini hasilnya para sahabat, jadi jangan ragu-ragu untuk membuat kompos. Nah, ini saya tunjukkan yang sudah jadi ya. Coba kita buka ya. Minggu lalu saya buka ini, prosesnya ternyata sudah bisa digunakan ya. Nah, alhamdulillah tuh hanya ada beberapa maggot, tapi maggotnya sudah banyak yang mati ya. Karena ini bisa kita gunakan tuh para sahabat. Tuh ya. Tuh banyak ini ya, banyak sekali ya. Jadi ini berapa mili ya, saya tidak tahu, ini besar sekali ya para sahabat. Karena ini dulu saya gunakan untuk menanam mangga ya para sahabat ya. Nah, sekarang sudah bisa saya gunakan untuk kompos. Alhamdulillah ya, komposnya sudah jadi ya. Baik para sahabat, kita lihat tanaman kita subur semua karena memang kita juga rajin membuat kompos sendiri ya. Terima kasih, salam sukses, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.